Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ketidakadilan hukum mempengaruhi angka kemiskinan di Indonesia. Pertama-tama, persilahkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Aisyah Tendriseno, yang kedua ada Alivia Aurelia Masum, yang ketiga Jessica Brita Dewi, yang keempat Nadia Salsabila, yang kelima Nur Hikmah, yang keenam Nur Laila, dan yang ketujuh saya sendiri Zukria Azahra. Baik, untuk materi pertama mengenai konsep, saya persilahkan kepada Saudari Nurlela. Saya persilahkan. Baik, konsep Pancasila. Dalam tatanan negara Indonesia, Pancasila menempati kedudukan yang sangat penting dalam sebuah sistem kenegaraan. Pancasila sendiri dijadikan sebagai ideologi negara dan bangsa. Ideologi merupakan cerminan dari kehidupan dan sifat-sifat yang dimiliki sebuah negara dalam menjalankan tujuannya. Selain itu, ideologi berfungsi sebagai identitas yang melekat bagi negara tersebut untuk membedakan dengan negara-negara lain di dunia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada hakikatnya diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap warga negara dalam melaksanakan kehidupannya. Kelima sila pada Pancasila adalah landasan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, Pancasila harus diamalkan dan diimplementasikan dalam setiap sendi-sendi kehidupan Indonesia. Nilai-nilai yang telah disepakati ini mewajibkan seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan sesuai dengan situasi dan kondisi dalam kehidupan sehari-hari, dengan serta menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Nur Laila. Selanjutnya mengenai nilai-nilai sila kelima akan dibawakan oleh saya sendiri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini terkandung nilai-nilai yang dijadikan sebagai hukum dalam hidup bersama. Maka, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima ini harus diwujudkan dalam kehidupan sosial. Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakatnya memiliki perbedaan di setiap pulaunya. Diharapkan dapat mewujudkan tujuan negara dengan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Mungkin hanya itu. Selanjutnya mengenai realita kehidupan. Kepada Saudari Alivia saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf karena off-cam saya terkendala sesuatu. Selanjutnya itu realita sila kelima Pancasila. Cita-cita kemerdekaan Indonesia itu secara jelas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea kedua, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila yang dijadikan pedoman bagi kehidupan rakyat Indonesia dapat membantu negara Indonesia untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan sila kelima Pancasila ini realitanya masih tidak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia. Adapun faktor penghambat terwujudnya keadilan di Indonesia yaitu kurangnya ditegakkan hukum. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yaitu masalah kemiskinan. Ketidakadilan menjadi penyebab masalah kemiskinan di Indonesia. Hukum di Indonesia yang implementasinya tidak sesuai dengan kenyataan menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Alivia. Selanjutnya mengenai contoh
dari penyimpangan sila kelima yang akan dibawakan oleh Saudara Aisyah dan Saudari Hikmah. Kepada Saudari Aisyah, saya persilahkan. Yang menjelaskan itu saya terlebih dahulu. Contohnya itu yaitu Provinsi Maluku. Provinsi Maluku ini memiliki panjang garis pantai itu 11% dari seluruh panjang garis pantai di Indonesia. Jadi hal ini membuat Maluku memiliki potensi 30% stok ikan nasional itu ada di Maluku. Dunia bahkan mengakui bahwa Laut Banda yang ada di Maluku itu merupakan area migrasi ikan tuna. Rencana bahwa Maluku akan dijadikan sebagai lumbung ikan nasional sudah ada sejak dulu. Namun sampai saat ini belum terrealisasikan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah Tendrisin. Baiklah, selain potensi yang telah disebutkan tadi, Maluku juga itu memiliki daerah penghasil emas di Pulau Buru, tepatnya di Gunung Botak, dengan nilai penghasilan sebesar 365 triliun per tahun. Nah, dari hasil potensi sumber daya alam tersebut, seharusnya Maluku mendapat anggaran yang lebih besar. Namun, faktanya jumlah APBN yang didistribusikan oleh pemerintah pusat tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan kontribusi anggaran yang diberikan Maluku kepada negara. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan amanah dari nilai sila kelima Pancasila dan pasal 33 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bangsa ini masih ada warna perbedaan pembangunan di kawasan pesisir, pulau-pulau terpencil di Maluku, dibandingkan dengan pembangunan di pulau besar, yakni di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan janji Presiden Joko Widodo yang ingin membangun Indonesia dari kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar. Akibat dari lambatnya pembangunan ini, hingga saat ini masalah kemiskinan dan disparitas sosial masih terus tumbuh dan berkembang biak di Maluku dan belum bisa terselesaikan oleh pemerintah pusat. Permasalahan tersebut bisa diatasi selesai jika pembangunan sudah mulai dilakukan secara merata dan baik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Aisyah dan Saudari Hikmah. Selanjutnya mengenai solusi untuk masalah sila kelima ini. Kepada Saudari Jessica, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya langsung ke materi saya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Namun tetap saja angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia terus bertambah, terkhusus di wilayah timur Indonesia. Walaupun ketidakadilan sosial ini telah berlangsung lama, sehingga membuat masyarakatnya terbiasa, seharusnya pemerintah dapat melakukan perubahan mengenai hal ini. Karena jika keadilan ini terus berlanjut, maka kemungkinan besar angka kemiskinan di Indonesia akan terus bertambah dan Indonesia bisa menjadi negara yang terus berkembang. Tidak hanya itu, kasus ini juga menyimpang dari nilai-nilai sila kelima dan nilai-nilai sila lainnya, serta Undang-Undang Dasar mengenai keadilan di Indonesia. Dan pejabat atau pemerintahan pusat dalam hal ini dianggap tidak memberikan kinerjanya semaksimal mungkin. Pemerintah pusat seharusnya dapat mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya dengan semaksimal mungkin untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya, bukan hanya kesejahteraan pribadi atau keluarganya. Pemerintah pusat juga harus secara jujur dalam mengelola sumber daya itu, agar dapat menghindari adanya kecurangan dalam pengelolaan sumber daya, dalam pembagian untuk pemenuhan kesejahteraan rakyatnya, juga disertai keadilan,
yaitu tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah pusat juga dapat mengusulkan mengenai kesejahteraan rakyatnya pada pemerintah negara, agar tujuan keadilan ini makin merata dan dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Tidak hanya pemerintahannya, sebagai rakyat yang merasakan ketidakadilan ini, kita juga harus saling bekerja sama dalam menuntut kesejahteraan kehidupannya. Karena tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap rakyatnya serta memajukan kesejahteraan umum. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Jessica. Selanjutnya mengenai kesimpulan yang akan dibawakan oleh Saudari Nadia. Kepada Saudari Nadia, saya persilahkan. Oke, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari sila kelima. Lemahnya akses terhadap hukum dan keadilan bukanlah masalah baru dari kelompok miskin. Namun demikian, kelompok miskin mengalami situasi yang lebih buruk dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Masalah ini pada kenyataannya membelenggu mereka dalam kehidupan miskin dan mempersulit mereka untuk lepas dari kemiskinan. Di sisi yang lain, tidak adanya dukungan kebijakan yang jelas dan tepat untuk mengatasi masalah ini juga membuat tindakan melawan kemiskinan tidak banyak memberi makna pada perbaikan kehidupan kelompok miskin. Di sini, peran orang luar yang biasanya berbasis kelompok mahasiswa dan organisasi non-pemerintah bekerja strategis berpihak pada kelompok miskin dan mendukung untuk mempertahankan atau merebut hak mereka yang sangat penting dan dibutuhkan. Sekian dari saya yang memaparkan tentang kesimpulan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Nadia. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.